Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman. Gimana kabarnya hari ini? Semoga selalu sehat ya. Nah, kali ini kita akan membahas tentang biaya peluang atau opportunity cost. Nah, tetap bersama saya Hodim Fadli. Seperti biasa, sebelum mulai, mari kita berdoa dulu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, sudah siap? Teman-teman, pernahkah kamu merasa bingung ketika kamu mau makan mie goreng atau martabak telur? Tapi kamu hanya punya uang 15.000 yang hanya cukup untuk membeli salah satunya. Lalu akhirnya kamu harus memutuskan untuk memilih salah satu dari pilihan tersebut. Misalnya lebih memilih apa? Lebih memilih membeli mie goreng. Nah, kalau kamu pernah melakukan hal tersebut, dalam ilmu ekonomi, hal tersebut disebut sebagai apa? Biaya peluang. Artinya, biaya peluang dalam ilustrasi tersebut adalah salah satu porsi martabak telur. Karena dengan kamu memilih mie goreng, maka kamu kehilangan kesempatan untuk membeli martabak telur. Nah, kenapa saya tanya seperti itu? Bisa dibayangkan ya. Jadi ada kalanya teman-teman punya uang 15.000 harus memilih mau makan mie goreng spesial ataukah martabak telur. Nah, kemudian kenapa sih biaya peluang itu bisa muncul? Adanya keterbatasan sumber daya atau faktor produksi membuat manusia harus memilih keputusan ekonomi yang rasional atau menguntungkan dirinya. Nah, ketika pilihan ekonomi tersebut akan mengorbankan pilihan ekonomi lainnya, nah dalam ilmu ekonomi seperti yang kita sampaikan tadi, disebut apa? Opportunity cost. Biaya peluang muncul karena sumber-sumber daya ekonomi bersifat terbatas, sehingga memaksa manusia untuk melakukan pilihan dalam memenuhi kebutuhannya, yang tentunya didasarkan pada skala prioritas kebutuhan. Pilihan yang dibuat akan mengakibatkan pengorbanan pada pilihan lain, ya kan? Seperti tadi, misalkan memilih mie ayam atau mie goreng, maka dia akan mengorbankan apa? Martabak telur. Nah, dari situ gimana teman-teman? Sudah punya gambaran tentang apa itu biaya peluang? Kalau begitu, berarti sudah tahu dong apa sih yang namanya biaya peluang? Agar lebih paham, berikut pengertian biaya peluang menurut beberapa tokoh. Yang pertama di sini adalah menurut Gregory Mankiw, yaitu biaya peluang adalah segala sesuatu yang harus dikorbankan untuk memperoleh sesuatu. Itu menurut Mankiw. Kemudian menurut Paula Samuelson, biaya peluang adalah suatu keputusan memilih satu hal dengan menyerahkan sesuatu yang lain untuk dikorbankan. Nah, dari situ kita dapat ambil kesimpulan bahwa biaya peluang adalah biaya yang muncul karena memilih satu pilihan dan meninggalkan pilihan yang lain. Seperti contoh atau ilustrasi yang sudah saya buka di awal tadi, yaitu punya uang 15.000, kamu mau beli mie goreng spesial ataukah martabak telur. Jadi, munculnya biaya peluang karena hilangnya kesempatan karena ada pilihan atau kegiatan yang tidak kita ambil. Oke ya. Di sini ada beberapa indikator dari biaya peluang, yaitu indikator yang pertama adalah biaya. Jadi, biaya adalah melihat anggaran dan biaya yang dikorbankan. Jadi, menyesuaikan punya anggarannya berapa, kemudian yang dikorbankan berapa. Kemudian indikator yang berikutnya adalah manfaat, yaitu membandingkan biaya dengan manfaat yang didapatkan. Jadi, di antara dua pilihan tadi, misalkan apakah mie goreng spesial ataukah martabak telur, ternyata lebih bermanfaat mie goreng karena perutnya sangat lapar. Kalau martabak mungkin lebih pada enaknya, ya kan? Akhirnya dia ambil manfaatnya agar dia kenyang, memilih mie goreng. Nah, indikator berikutnya adalah faktor pendorong. Faktor pendorong ini didasari motif keinginan tertentu. Nah, indikator berikutnya adalah trade-off, yaitu situasi di mana seseorang harus memilih salah satu dengan prinsip ekonomi. Nah, agar lebih paham, di sini ada
pembagian biaya yang perlu kalian pahami, yaitu biaya implisit dan eksplisit. Biaya implisit atau yang lebih dikenal dengan biaya peluang adalah biaya yang tidak benar-benar dikeluarkan. Artinya tidak ada pengeluaran biaya yang harus kita keluarkan. Misalkan kita ada kena biaya implisit 50.000. Nah, uang 50.000 ini tidak benar-benar kita keluarkan. Kemudian yang kedua adalah biaya eksplisit, yaitu biaya yang benar-benar kita keluarkan. Artinya biaya ini yang berupa nyata kita keluarkan. Misalkan 50.000 ya berarti kita benar-benar mengeluarkan uang 50.000. Oke ya, selanjutnya dalam menghitung biaya peluang tidak selalu berhubungan dengan uang. Bisa juga berupa waktu, kesenangan, keuntungan di masa depan, dan faktor-faktor lainnya. Dalam pengambilan keputusan, biaya peluang ini tergantung pada tujuan dan situasi yang dialami individu. Untuk mencari biaya peluang adalah dengan cara mencari pilihan yang ditinggalkan dengan nilai tertinggi. Nah, seperti ilustrasi yang di awal tadi, saat kamu punya uang 15.000, kamu gunakan untuk membeli mie goreng apa martabak telur, maka biaya peluangnya adalah biaya yang dikorbankan karena memilih alternatif lain. Kalau tadi pilihnya mie goreng, berarti mengorbankan martabak telur. Dan begitu pula sebaliknya. Nah, teman-teman, agar lebih jelas, berikut ada beberapa contoh penghitungan atau perhitungan biaya peluang. Oke, bisa diperhatikan. Ini ada contoh, misalkan Cindy adalah siswi Madrasah Aliyah Negeri 7 Jombang. Nah, Cindy dapat pergi ke sekolah dengan dua cara. Nah, biasanya dia berangkat dengan cara yang pertama, naik angkutan desa atau LAN ya, dengan biaya 3.500. Atau dengan cara kedua, naik ojek online dengan biaya 10.000. Cindy juga punya kesempatan untuk menambah tabungannya. Nah, pertanyaannya di sini, berapa biaya peluang jika Cindy memutuskan naik ojek online? Coba teman-teman gambarkan kira-kira. Nah, kita bisa ulas seperti ini. Biaya peluang yang dapat menambah tabungan adalah selisih ongkos naik angkudas dan naik ojek online. Nah, biaya peluang naik ojek online adalah berapa tadi? 10.000. Berarti 10.000 dikurangi angkutan desanya tadi berapa? 3.500. Maka sisanya adalah 6.500. Tetapi jika dilihat dari sisi laba rugi, maka yang dipersoalkan adalah 6.500 dengan waktu yang dihemat ataupun kenyamanannya. Nah, jika waktu yang dihemat dan kenyamanan nilainya lebih tinggi dari 6.500, maka pilihan naik ojek online dianggap tepat. Begitupun sebaliknya. Nah, dari gambaran ini bisa dipahami ya. Oke, di sini ada ilustrasi yang berikutnya biar lebih paham. Luffy setelah lulus kuliah ditawari bekerja sebagai SPG dengan gaji 2 juta per bulan. Sebagai manajer dengan gaji 3.500.000 per bulan, ataupun sebagai staf keuangan dengan gaji 2.500.000 per bulan. Nah, dari beberapa tawaran pekerjaan itu, ternyata Luffy lebih memilih sebagai staf keuangan. Nah, karena dia punya alasan tempat kerjanya sebagai staf keuangan itu lebih dekat dengan rumahnya. Nah, kemudian muncul pertanyaan, berapa biaya peluang Luffy? Maka jawabannya dengan demikian, biaya peluang Luffy adalah 3.500.000. Nah, dari mana 3.500.000 ini? Nah, kalau dalam hal perolehan, maka cari yang tidak dipilih dan pilihan yang paling besar nilainya. Jadi dia mengorbankan sebagai manajer dengan gaji 3.500.000. Oke, bisa dipahami ya. Nah, ini ada contoh kasus yang ketiga. Lukman memiliki modal usaha. Dia memiliki kesempatan untuk membuka usaha di bidang konveksi dengan biaya 20 juta di bidang warung makan
25 juta. Dan di bidang jasa laundry dengan biaya 10 juta. Nah, ternyata Lukman memilih membuka warung makan. Maka, berapa biaya peluang Lukman? Jawabannya adalah biaya peluang Lukman yaitu 10 juta. Nah, dalam hal ini cari yang tidak dipilih dan pilihan yang paling kecil. Kenapa seperti itu? Karena kalau kita bicara gaji, maka pilih yang paling besar seperti halnya di contoh yang kedua tadi, yaitu Luffy dengan memilih 2.500.000, maka dia mengorbankan atau biaya peluangnya adalah 3.500.000 karena perbandingannya 3.500.000 dengan 2 juta adalah yang tidak dipilih. Kemudian kalau bicara biaya seperti yang terjadi pada Lukman ini, maka pilih yang paling kecil. Karena Lukman ini memilih membuka warung makan dengan biaya 25 juta, maka dia mengorbankan 10 juta untuk di bidang jasa laundry. Jadi pilih yang paling kecil. Paham ya, teman-teman? Nah, sampai di sini sudah paham kan apa yang dimaksud dengan biaya peluang dan bagaimana cara menghitungnya? Oke, teman-teman. Jika ada yang kurang jelas atau belum kalian pahami, silakan tanya di kelas kalian masing-masing. Semoga bermanfaat dan sampai jumpa lagi pada materi selanjutnya. Tetap bersama saya Khotim Fadli. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat!